mereka mulia di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Itu kaedahnya. Kalau kita ingin bahagia, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bahagia. Dan siapa yang paling berbahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mulia, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang mulia. Maka itulah kaedah yang selalu disebutkan, tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kalian mencontoh orang-orang yang mulia, karena sekedar kalian mencontoh saja itu adalah sebuah keberuntungan. Dan orang yang paling mulia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mulia lagi adalah mereka yang ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah orang-orang yang paling mulia, dan mereka adalah suri tauladan dalam kehidupan. Dan kita ambil salah satu contohnya, ikhwatul Islam. Di antara salah satu contohnya adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, karena memang beliau adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi yang kita kenal Abu Talib. Abu Talib itu adalah orang yang paling sayang kepada Nabi, namun dia adalah orang yang miskin. Tapi dia sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib ini, dia memiliki anak yang sangat banyak sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala tumbuh, Nabi ingin membantu pamannya, membantu dengan harta tidak mungkin. Maka di antara salah satu bentuk Nabi membantu pamannya adalah dengan mengambil salah satu anaknya, dan itulah yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena kita tahu biasanya dalam sebuah keluarga ada yang diberikan kelebihan, ada yang tidak. Ada yang diberikan kelebihan secara materi, ekonomi, ada yang biasa-biasa. Dan bagaimanapun kita adalah satu keluarga, dalam kakak beradik, saudara-saudari, ada yang berlebih, ada yang tidak. Dan orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita yang pertama adalah mereka yang ada hubungan nasab dengan kita, yang dikenal dengan rahim. Rahim itu kalau kita sambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dunia akhirat. Tapi kalau kita putuskan, maka berbahaya. Karena rahim itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahim itu, ikhwatul Islam, biasanya masalah yang ada itu antara rahim. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, biasa, karena dia bukan rahim kita. Tapi kalau kita ada masalah dengan rahim, itu berat. Dan siapa rahim? Rahim kita itu ayah dan ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu, saudara kita, saudari kita. Itu semuanya adalah rahim kita. Baik satu ayah, ataupun satu ibu, atau satu ayah, satu ibu. Itu yang disebut dengan rahim. Di luar daripada itu disebut dengan saudara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, bukan rahim. Sesungguhnya kaum mukmin bersaudara. Kita kalau ada kumpul acara, maka disebut dengan untuk menyambung tali silatul ukhuwah. Karena kita bukan rahim. Tapi kalau seandainya acara keluarga, kita, paman kita, bibi kita, tante kita, om kita, saudara-saudari kita, maka itu disebut dengan menyambung tali silaturahim. Jelas sampai di sini perbedaannya antara rahim dengan saudara. Nah, orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita bukan orang lain, tapi rahim kita. Kalau kita punya kelebihan harta, mereka yang pertama kali harus kita cari. Adik kita, saudara kita, paman kita, tante kita, bibi kita, itu yang harus pertama kali mendapatkan kebaikan. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbuat baik kepada mereka, baik dari segi harta atau kebaikan yang lainnya, maka pahalanya double. Pahala dikala kita berbuat baik, dan pahala dikala kita memperkuat tali silaturahim.